dan nanti saya berikan masukan dan Anda tindak lanjuti pada minggu ini untuk kemudian diperbaiki dan besok pada kuliah yang akan datang disampaikan hasil perbaikannya ya. Oke ya, kita mulai. Untuk yang pertama adalah mohon maaf, kelompok berapa ya? Kita cek di sini aja ya. Yang pertama mengumpulkan kelompok 1, benar ya. Jadi kelompok 1, 3, 6, 4, 2. Nanti 1, 3, terus setelah itu yang pakai Microsoft Word ya. Saya sampaikan semua tugas sementara dikirim pakai PDF ya, biar saya lebih mudah dalam membuka ya. Oke, kita mulai dengan kelompok 1 tentang pengaruh zikir terhadap kesembuhan pengguna minuman beralkohol ya. Kelompok 1 ini dari 6 orang ini sudah ada yang bergabung? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Nomor 1 ini jangan ditulis mendeskripsikan objek yang dimodelkan ya. Tulis dengan judul yang bagus ya. Misalkan deskripsi objek yang dimodelkan atau objekmu apa ini objekmu? Objekmu apa ini? Pengguna minuman beralkohol. Pengguna jumlahnya atau apanya? Pengaruh zikir terhadap kesembuhan pengguna minuman beralkohol. Apanya ini? Bentar, ini kamu belum jelas dalam mendeskripsikan objek yang kamu modelkan ya. Objekmu itu mau apa ya? Pengguna minuman beralkohol itu mau kamu buat fungsi apa gitu. Maksud saya, kamu mau menghitung jumlah pengguna minuman beralkohol, jumlahnya. Jadi seperti kalau model populasi itu jumlah populasi kijang itu kan yang dihitung berarti jumlahnya ya. Atau kamu mau memodelkan ini ya, pengaruh minuman beralkohol pada diri orang yang minumnya ya. Pengaruh itu di sini kan kamu sebutkan kehilangan kesadaran ya. Jadi yang mau kamu modelkan itu apakah jumlah peminum alkoholnya, jumlah peminumnya gitu, atau tingkat kehilangan kesadarannya atau tingkat mabuknya gitu ya. Tingkat mabuk dari seorang yang minum minuman beralkohol gitu. Kan mabuk itu kan
bisa diukur ya, apakah dia mabuk yang sedang kecil, mabuk yang ringan gitu ya, mabuk yang sedang atau mabuk yang berat. Apakah itu yang mau kamu modelkan atau jumlah orangnya? Nah, itu kamu jawab dulu sekarang, mau yang mana? Karena di sini belum jelas yang mau kamu modelkan itu apa ya. Karena yang akan kamu modelkan itu nanti, itu akan kita buat fungsinya ya, kita buat fungsinya. Jadi seperti kalau dalam kuliah kita kemarin, kita ingin memodelkan jumlah populasi kijang dalam sebuah habitat gitu ya, dalam suatu cagar alam. Maka yang kita modelkan adalah jumlah populasi kijang, kemudian kita bentuk fungsinya. KT adalah jumlah populasi kijang pada saat T, gitu ya. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau untuk kasus kamu ini, apa yang kamu modelkan? Apakah jumlah peminumnya? Kalau itu, maka kamu akan membuat fungsi, misalkan PT adalah jumlah peminum pada saat T di suatu tempat tertentu, harus tertentu tempatnya ya, atau kawasannya, lokasinya itu harus tertentu ya, populasimu harus tertentu di mana, di sebuah kota kah, di sebuah lokasi tertentu gitu ya, atau kamu mau memodelkan tingkat kemabukannya ya, tingkat kemabukan. Kalau tingkat kemabukan itu kan mestinya waktunya tidak lama ya, orang mabuk itu kira-kira maksimal berapa jam ya, mungkin 3 jam sampai 6 jam, maksimal 6 jam katakan begitu. Maka grafiknya itu akan menjadi grafik seperti parabola ya. Pertama dia naik, dia terus-menerus bertambah tingkat kemabukannya sampai puncak mabuk, kemudian setelah itu dia akan turun lagi ya, turun lagi sampai nanti dia normal, sadar lagi karena pengaruh alkoholnya telah hilang. Nah, yang kamu modelkan mau yang mana ini? Oke, silahkan dijawab oleh kelompok 1. Siapa yang mau menjawab? Tingkat kemabukannya, Pak, karena nanti zikirnya itu berpengaruhnya di situnya. Ya, berarti kamu jelaskan dalam nomor 1 itu, jangan kamu tulis mendeskripsikan objek yang dimodelkan, tapi kamu tulis misalkan tingkat kemabukan peminum alkohol atau apa begitu ya, yang menjelaskan objeknya ya. Jangan lugu kayak gini, ini kan lugu banget ini ya. Nah, nomor 2, kemudian kamu mengatakan ini, para pengguna minum alkohol menurut Sunden memiliki beberapa tingkatan. Coba-coba kesenangan situasional. Ini ada hubungannya nggak dengan modelmu nanti? Kalau ada, oke kamu tulis. Kalau nggak ada, nggak perlu ditulis ya. Kamu fokus pada apa yang mau kamu modelkan ya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan memodelkan objek. Nah, jangan begitu tulisannya ya. Tujuan pemodelan, misalkan gitu ya. Jangan terlalu lugu ya kamu ya. Model dibuat dengan tujuan menduga atau memprediksi kesembuhan pengguna minuman beralkohol di masa yang akan datang dengan memaksimalkan dengan pengaruh dzikir gitu ya. Ini tujuannya kurang bagus nih ya, diperbaiki lagi ya. Tujuannya bisa kamu rinci dalam beberapa item ya. Yang pertama misalkan memberikan gambaran tentang tingkat kemabukannya itu. Yang kedua, melihat pengaruh zikir terhadap tingkat kemabukan. Yang ketiga, merekayasa bagaimana supaya tingkat kemabukannya itu menjadi sangat rendah misalkan dengan menggunakan zikir itu. Begitu ya.
Yang nomor 2 nanti diperbaiki. Tujuannya bisa dirinci ya. Nah, kemudian ini yang nomor 3 ini yang masih sangat kurang tepat ya. Mendata faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perubahan objek yang dimodelkan. Sekali lagi judulmu masih sangat lugu. Nanti diubah. Nah, setiap faktor itu kamu jelaskan dengan detail, jangan cuma di data tok ya. Dijelaskan dengan detail ya, dengan beberapa paragraf, dengan beberapa uraian, disertai dengan referensinya ya. Ini baru di data tok ya, belum diuraikan ya. Oke ya, itu dari kelompok 1. Ada komentar dari kelompok 1, silakan. Untuk yang tadi tingkatan-tingkatan itu memang sengaja kita cantumkan karena nanti akan untuk zikirnya juga kami akan mencantumkan tingkatan-tingkatan zikirnya, Pak. Kenapa tingkatan zikirnya tidak dicantumkan di sini? Karena apa? Kita tahunya objeknya saja begitu. Nah, zikirmu kan juga menjadi bagian dari objek loh. Oh iya, Pak. Nanti ditambahkan. Juga kamu jelaskan mengapa ini kamu tampilkan di sini ya. Kenapa? Jadi orang itu tidak bertanya-tanya, tidak menduga-duga ya. Ada yang lain? Berarti kamu dalam mendeskripsikan objek ini kamu fokus menjelaskan tingkat kemabukan itu ya. Bagaimana kamu membuat ukuran kemabukan itu harus dijelaskan di situ ya. Kamu kan nanti akan membuat suatu fungsi yang menjelaskan tentang tingkat kemabukan ya. Nah, bagaimana kamu bisa mengukur tingkat kemabukan itu kamu jelaskan di situ ya. Kalau ada referensi yang mendukung itu, kamu kutip, kamu tuliskan referensinya. Itu ya, kamu harus memfokuskan diri pada tingkat kemabukan ya. Bagaimana mengukurnya, bagaimana menyajikannya ya, bagaimana mengevaluasinya. Itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya dalam deskripsi objek ini ya. Nah, karena kamu bukan ahli dalam bidang itu, maka kamu harus hunting referensi seluas-luasnya ya. Harus gigih mencari referensi ya. Begitu kelompok 1, ada komentar lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, oke ya. Kita lanjut ke berikutnya setelah kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 tentang pengaruh adanya takzir terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah, Jakarta. Ini juga ya, jangan menulis deskripsi objek yang Nah, objek bukan kedisiplinan sholat berjamaah santri putri di Pondok Pesantren Nurul Ummah. Ya. Kedisiplinan itu diamati dari rekap absen setelah melaksanakan sholat berjamaah.
Maka judulmu ini adalah salah satu alternatifnya adalah ini ya, kedisiplinan sholat berjamaah. Gitu ya. Berjamaah ya. Diukur dari mana Anda mengukurnya ya? Dari rekap absen. Tampilkan absennya ya. Rekap absen ditampilkan ya. Ada berapa santrinya, ada berapa hari ya, berapa kali sholat dan seterusnya, kan bisa tergambar nanti rekapnya itu ya. Nah, objeknya harus dijelaskan sedetail-detailnya ya. Santri Nurul Ummah itu ada berapa ya, itu kan nanti akan terlihat dalam tabelnya itu ya. Nah, kemudian bagaimana Anda akan membuat fungsi kedisiplinannya ya. Bagaimana Anda akan membuat itu perlu dijelaskan. Bagaimana Anda akan mengkonstruksikan fungsi kedisiplinan. Itu penting ya. Apakah mau semua Anda akan melihat kumulasinya begitu? Semua santri, semua sholatnya dijumlahkan per harinya gitu. Nanti ketemu berapa kali santri, berapa kali sholat gitu ya. Jumlah santri dikalikan jumlah sholatnya. Apakah begitu atau bagaimana? Anda jelaskan ya. Jadi untuk setiap kelompok, Anda wajib menjelaskan bagaimana Anda mengukur objek itu ya. Kemudian fungsi apa yang akan Anda buat untuk mengukur objek itu ya. Itu perlu dijelaskan ya. Sekali lagi karena model matematika itu butuh sesuatu yang kuantitatif yang bisa diukur dengan angka ya. Tidak hanya sekedar kualitatif dijelaskan dengan kata-kata saja ya. Nah, tujuannya ini kamu masih kurang ya. Kedisiplinan sholat berjamaah ya. Jangan hanya kedisiplinan saja ya. Karena kamu kan fokusnya ke kedisiplinan sholat berjamaah ya. Apakah takdir dapat mempengaruhi kedisiplinan sholat berjamaah? Kalau mengetahui ukuran kedisiplinan itu bukan ya. Ukuran kedisiplinan itu adalah sesuatu yang memang kamu butuhkan untuk membentuk fungsinya nanti ya. Jadi itu bukan tujuanmu untuk mengetahui apakah takdir dapat mempengaruhi kedisiplinan sholat berjamaah santri. Santri apa? Santri putri ya. Harus jelas ya, santri putri Pondok Pesantren Nurul Ummah pada bulan September ya 2021. Nah, ini faktor-faktornya jangan hanya didata, tapi dijelaskan ya. Satu persatu dijelaskan dengan sedetail-detailnya ya. Seperti yang kelompok pertama tadi ya, ini belum dijelaskan ya. Jelaskan sedetail-detailnya ya. Oke, dari sini silahkan ada feedback mungkin dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Maaf, kelompok berapa tadi ini? Kelompok 3 ya? Ya. Gimana kelompok 3? Ada Itu saya mau nanya yang faktor-faktornya itu maksudnya dijelaskan gimana, Pak? 1, sholat berjamaah karena adalah kewajiban. Kamu jelaskan ya. Jangan hanya disebutkan tok tapi dijelaskan. Gitu ya, paham? Oh, nggih, Pak, nggih, baik. 2, sholat berjamaah karena diwajibkan dalam peraturan pondok pesantren. Kamu jelaskan lagi. Itu penjelasanmu itu akan memperkuat bahwa yang kamu sebutkan itu memang benar-benar faktor yang mempengaruhi ya. Gitu ya.
Yang lain ada pertanyaan? Kelompok 3. Insya Allah sudah cukup, Pak. Ya, silahkan diperbaiki. Besok Senin disampaikan ya hasil perbaikannya ya. Baik, berikutnya ini ya. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 membahas tentang apa ini? Judulnya apa ini? Oh, ini ya, belum turun judulmu ya. Pemodelan pengguna Pak Wahid, mohon maaf. Untuk pay letter atas umat muslim. Jadi, ya, layarnya itu, Pak, tidak gimana? nampak. Oh ya, oke. Saya perbaiki dulu. Kalau sekarang sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Pemodelan pengguna pay letter di komunitas umat Islam atau komunitas muslim ya. Dengan atas umat Islam ya, di komunitas muslim misalkan begitu ya. Studi kasus mahasiswa UN Sunan Kalijaga. Nah, ini kamu hanya menjelaskan pay letter, tapi yang mau kamu modelkan tuh apa? Belum ada di sini. Apa yang kamu mau modelkan di sini, ya? Jumlah pengguna pay letternya atau apa? Ada komentar dari kelompok 5? Kelompok 5, bagaimana? Yang mau dimodelkan apanya? Jumlah penggunanya atau apanya? Iya, Pak. Untuk yang dimodelkan jumlah pengguna pay letternya. Dan iya, belum di... Iya. Di sini mana yang menyebutkan itu dalam tugas ini, dalam artikel ini, kami akan memodelkan jumlah pengguna pay letter. Gitu. Ada enggak? Belum ada, Pak. Ya, harus disebutkan secara jelas, ya, eksplisit, ya. Karena kita belajar model ini ya, kita fokusnya memodelkan ya, jadi harus jelas objek yang mau dimodelkan itu apa. Kalau kamu memodelkan jumlah pengguna pay letter dengan studi kasus mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, maka perlu kamu jelaskan bagaimana situasi atau profil atau kondisi ya, kondisi penggunaan pay letter di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ya. Apakah ada yang menggunakan atau bagaimana? Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada kan berarti nggak bisa dibahas nanti ya. Jadi berapa persen yang menggunakan? Mungkin kamu bisa melakukan survei kecil-kecilan ya, atau penggalian data sebisa yang Anda lakukan gitu ya, untuk bisa menggambarkan ya seperti profil penggunaan pay letter di kalangan mahasiswa UN Sunan Kalijaga. Begitu ya, perlu dijelaskan nanti di dalam deskripsi modelnya nih. Ini sudah cukup bagus judulnya ya, deskripsi model. Sudah cukup bagus ya, bukan deskripsi model tapi deskripsi objek
yang dimodelkan ya. Nah, nanti judulnya diganti dengan misalkan penggunaan pay letter di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga begitu. Ya. Begitu ya. Iya Pak, izin menanggapi untuk yang deskripsi itu karena kita memang belum mendapat data, baru setelah evaluasi dari Bapak hari ini, nanti kita akan sebar kuesioner untuk bisa melengkapi bagian deskripsinya itu Pak, dan bagian yang lain. Ya, bagus ya. Silakan nanti dilaksanakan. Tujuan pemodelannya adalah memprediksi bukan keadaan ya. Ya, keadaan boleh tapi lebih ditekankan lagi jumlahnya ya. Jumlah ya. Memprediksi keadaan jumlah pengguna pay letter di masa yang akan datang setelah konsumen atau apa namanya ya, setelah ya konsumen itu ya mungkin ya. Pay letter itu kan suatu produk berarti yang memakai kan konsumen ya. Setelah konsumen mengetahui hukum pay letter berdasarkan syariat Islam. Begitu ya. Apakah penggunanya akan menurun atau tidak. Begitu ya. Bisa diperbaiki ini tujuan pemodelannya. Kemudian faktor-faktornya nah ini sudah ada penjelasan dari masing-masing faktor ya, sudah cukup bagus, tapi masih sangat ringkas penjelasannya ya. Pak Wahid, mohon maaf, itu suaranya putus-putus Pak. Mungkin perlu diperdetail ya, lebih detail lagi, dan setiap item pay letternya berarti kan referensi note. Nah, di sini referensi yang dirujuk dari mana saja gitu ya. Oke ya, saya kira itu komentar dari saya untuk kelompok 1. Maaf, kelompok berapa ini? 5 ya, kelompok 5. Ada komentar dari kelompok 5? Bagaimana kelompok 5? Ada komentar? Kita masih ini Pak, masih ada sedikit terkendala atau belum ada gambaran untuk faktor yang mengurangi jumlah pengguna itu. Karena kan kalau yang dari faktor menambah itu kan ada banyak listnya. Nah, untuk yang faktor mengurangi ini kami kesulitan mendeteksi kekurangannya itu apa, sehingga takutnya nanti itu ketika data sudah kita dapatkan dari kuesioner itu,
modelnya itu menjadi anomali itu seperti bagaimana, Pak? Misalnya Ya, kamu harus berburu data. Berburu data pada sumber-sumber data yang pada tempat-tempat yang kamu duga menjadi sumber data ya. Sumber datanya itu kan bisa, kalau ini pay letter ya bisa ke penyedia pay letternya itu, kamu bisa wawancara di sana. Ya, kalau memungkinkan ya. Kalau tidak bisa browsing dari internet ya. Atau bisa mencari referensi yang sudah terverifikasi kebenarannya yaitu dari artikel-artikel dalam jurnal ya. Nah, itu sudah terverifikasi kebenarannya karena semua artikel jurnal itu untuk bisa diterbitkan dia melalui proses review yang cukup ketat gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya kamu harus berburu data ya. Saya sendiri juga tidak lebih tahu dari Anda karena saya tidak mendalami masalah ini ya. Jadi intinya Anda harus berburu data pada sumber datanya ya. Sumber datanya bisa langsung seperti wawancara ya. Studi dokumentasi dari penyedia jasa pay letter itu atau dari hal-hal yang lain. Begitu? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Cukup ya, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya adalah kelompok 6 ya. Tentang kelancaran program tahfidz Quran siswa dan siswi Mancendekia Jambi selama pembelajaran online. Oke ya, kita lihat kelancaran program tahfidz ya. Juga sama ya, dari aspek judul silakan diganti dengan yang menggambarkan objeknya ya. Yaitu siswa siswi Insan Cendekia Jambi nah, ini kurang jelas ya objek modelmu ya. Yang kamu modelkan apanya ini? Kelompok 6. Apakah jumlah santrinya atau kemampuan menghafalnya atau jumlah ayat Quran yang sudah dihafal atau apanya yang mau kamu modelkan? Kemampuan siswanya, Pak. Jadi kan di sana kan programnya ada pencapaian apa? Ada batasannya harus menghafal berapa ayat gitu. Jadi mungkin kemampuannya, Pak, sama kemampuan mereka dalam mencapai itunya. Apa sih namanya? Target dari sekolah selama pandemi. Yang Anda maksud dengan kemampuan itu apa? Bisa didetailkan yang kamu maksud dengan kemampuan itu apa? Kan selama pandemi kan pembelajarannya online, jadi mereka menghafalnya kan di rumah, bukan di sekolah. Kalau di sekolah kan Kelompok ini
Maksudnya kemampuan gimana kok berhenti ini? Kan kalau online itu kan berarti pengawasan dari gurunya itu enggak kayak yang di sekolah. Jadi kemampuan mereka tuh gimana bisa nggak mencapai target dari sekolah dengan menghafalnya kan Nah, ya, sebenarnya gitu. definisi kemampuan itu apa? Definisi kemampuan itu apa? Kamu mau mengukur apa dalam hal ini? Apa yang mau kamu ukur? Coba dijelaskan. Izin menjawab, Pak. Yang kami ukur Ya, dengan boleh. definisi yang kami ukur melalui definisi kemampuan siswa itu berapa jumlah ayat yang dia capai seperti itu. Nah, itu sudah mencapai target yang ditentukan atau bahkan melebihi atau kurang seperti itu dari Kamu target yang mau ditentukan. mengukurnya per hari, per minggu, per apa? Kami mengukurnya per minggu, Pak. Per minggu. Ya, lebih jelas ya. Jadi kamu itu kan mau membuat suatu ukuran. Dengan ukuran itu, kemudian kamu akan membuat sebuah fungsi yang menyatakan ukuran itu. Jadi harus jelas ya apa yang mau kamu ukur ya. Jadi sekali lagi yang kamu mau ukur adalah apa tadi? Silahkan disebutkan. Yang akan kami ukur adalah kemampuan siswa dalam mencapai target ayat yang telah diberikan dari pihak MAN sendiri, apakah sesuai atau lebih atau bahkan kurang setiap minggunya, seperti itu, Kurang Pak. jelas kalau begitu malah kemampuan siswa dalam mencapai target yang ditentukan. Nah, targetnya kan berbeda-beda ya. Coba diulangi apa yang mau kamu ukur. Yang jumlah ayat yang dicapai oleh siswa itu kan target dari MAN sendiri itu kan sama, Pak. Ada target ayatnya, misalkan dalam satu minggu itu harus berapa juz atau berapa ayat gitu. Berapa ayat maksud saya. Target itu kan nanti evaluasinya kan, bukan yang mau kamu ukur, tapi ukuranmu itu nanti kamu evaluasi sesuai dengan target atau tidak. Jadi target itu bukan ukuran, tapi itu evaluasi dari ukuran. Coba kamu ulangi apa yang mau kamu ukur. Baik, Pak. Jadi yang kami ukur adalah jumlah ayatnya yang berhasil dihafalkan dalam satu minggu itu apakah mencapai target atau tidak begitu. Jangan Untuk ditambah dengan evaluasinya. apakah mencapai target atau tidak. Berhenti Iya, sampai situ tadi. Coba diulangi. yang akan kami ukur adalah berapa ayat yang berhasil dicapai oleh siswa dalam dalam program tahfidz daring secara daring ini, Pak. Seperti itu. Per minggu. Nah, jangan sampai lupa itunya. Ya. Ya, saya melatih Anda untuk bisa jelas, tepat, dan rasional dalam mendeskripsikan ukuran ya, karena ini penting dalam pemodelan. Karena Anda itu akan mentransformasikan sesuatu yang sifatnya kualitatif menjadi sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Dan itu kalau tidak terbiasa, Anda akan salah ya. Biasanya Anda akan kurang tepat ya. Seperti tadi ya. Proses ini saya menuntun Anda supaya bisa membiasakan berproses dengan model matematika ya. Jadi semua hal yang terkait dengan objek itu harus kita kuantifikasi, harus kita nyatakan dalam bentuk angka, harus bisa diukur dengan ukuran yang kuantitatif ya. Gitu ya. Jadi harus jelas yang mau kamu ukur apa. Nah, pada seluruh penjelasan tentang deskripsi model itu harus jelas yang mau diukur apa, yang mau dimodelkan apa, bagaimana cara mengukur yang mau dimodelkan itu ya. Kemudian kamu akan membentuk fungsi apa. Itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Baik, Oke, Pak. saya kembali ke materi Anda tadi.
tadi ya. Oke, siswa insan, siswa man insan cendekia. Ini seluruh kelas atau kelas tertentu yang mau Anda modelkan? Yang kelas 12-nya, Pak, karena mereka sudah Mana? Bukan kamu di tahun akhir. kamu mau memodelkan kelas 12 mana, Nek? Kalimatmu mana dalam tugasmu ini yang menyebutkan bahwa kamu hanya memodelkan kelas 12? Tidak ada, Pak. Nah, Nanti ya kan? ditambah lagi, Pak, di revisi. Kamu kurang spesifik ya dalam memodelkan ya, dalam mendeskripsikan objek itu harus setertutup mungkin, sedetail mungkin ya. Karena nanti kalau tidak detail objek modelnya juga akan absurd ya, tidak akan jelas modelnya. Ini memodelkan apa ya. Nah, nanti silahkan didetailkan sedetail-detailnya apa yang kamu modelkan itu ya. Apakah semua siswanya atau hanya kamu ambil satu siswanya saja. Nah, itu juga berbeda fungsinya nanti kan. Fungsi kumulatif. Apakah kamu akan menghitung jumlah ayat yang berhasil dihafal oleh seluruh siswa atau oleh satu siswa saja? Kan berbeda nanti hitungannya kan. Ya. Kamu akan mengambil rata-ratanya, seluruh siswa itu jumlah ayat yang dihafal berapa, kemudian kamu rata-rata dibagi dengan jumlah siswanya, atau kamu hanya mengambil satu siswa yang mau kamu modelkan, itu kan berbeda nanti ya. Hasilnya kan berbeda. Ya. Nah, itu penting ya untuk kamu perjelas. Ya, besok harus sudah lebih jelas ya. Tujuannya juga kamu sesuaikan ya, jangan seperti ini mengetahui gambaran mengenai kelancaran ya. Kamu kan tidak akan menghitung kelancaran, kamu kan akan menghitung jumlah ayat yang dihafal. Tapi ingat ya, ayat itu berbeda-beda ya, panjang pendeknya ya. Jadi kalau kamu menghitung jumlah ayat yang dihafal itu sebenarnya itu bukan satuan yang apa istilahnya ya. Itu bukan satuan yang mempunyai jarak yang sama antar satuannya itu ya. Jadi dari ayat kalau sentimeter itu kan jaraknya sama ya. Dari 0 cm ke 1 cm, dari 1 cm ke 2 cm, dari 2 cm ke 3 cm dan seterusnya itu kan jaraknya sama ya. Tapi kalau ayat itu tidak sama. Dari ayat 1 ke ayat 2 itu jumlah barisnya beda, jumlah hurufnya beda ya. Ada yang satu ayat itu cuma sepertiga baris, ada yang satu ayat itu setengah baris, ya. Bahkan ada yang satu ayat itu satu halaman 15 baris ya. Jadi bagaimana Anda bisa membuat ukuran yang apa istilahnya itu ya? Kalau mempunyai kalau antar ukuran antar satuan ya, atau antar angka dalam ukuran itu menunjukkan jarak yang berbeda, itu kan juga kurang bagus ya maksudnya ya, kurang bisa mengukur ya. Nah, silahkan nanti didiskusikan lagi ya. Kemudian yang ketiga juga sama, faktor-faktornya jangan disebutkan, tapi jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan cantumkan referensinya ya. Oke, untuk kelompok 6, apakah ada komentar? Sementara cukup, Pak. Insya Allah nanti akan segera kita diskusikan lagi. Ya. Maaf, saya lanjut ke berikutnya, kelompok 4 ya. Ini di layar Anda masih terlihat yang saya tampilkan?
Makasih, Pak. Masih terlihat yang saya tampilkan? Terlihat, Pak. Ya. Kelompok 4, pemodelan pengaruh dalam tingkat tindak kriminal. Oke, yang mau yang mau dimodelkan apa? Jumlah pelaku kriminalnya atau jumlah kriminalitas yang terjadi atau apa? Silakan dijelaskan. Karena di sini Baik, Pak. belum jelas ya. Baik, Pak, izin menjawab. Jadi objek yang ingin dimodelkan itu populasi dari pendakwa itu sendiri dan juga populasi dari jumlah pelaku kriminal, Pak. Dan nanti itu akan dicari hubungannya antara bagaimana populasi pendakwa ini mempengaruhi populasi dari pelaku kriminal di DIY gitu, Pak. Ya, sudah kamu sebutkan belum di sini, Mas? Yang kamu sampaikan tadi sudah tersebut di sini belum? Belum tertulis, Pak. Ya, belum tertulis ya. Jangan sampai tidak tertulis karena yang mau dinilai itu adalah tulisanmu ya, bukan kata-katamu ya. Baik, Pak. Nanti yang dinilai itu laporanmu dalam bentuk tulisan ya. Jadi sesuatu yang kamu maksud itu harus tertulis dalam laporanmu ya. Nanti diperbaiki lagi, kemudian nah tujuannya juga sama untuk mempengaruhi, untuk melihat pengaruh interaksi pendakwah dengan tadi itu ya, dengan pelaku kriminal dan seterusnya tadi ya, diperbaiki ya. Baik, Pak. Nah ini kemudian faktor-faktornya sudah ada penjelasannya, tapi masih sangat ringkas. Penjelasannya diperdetail dan setiap faktor ya itu disertai dengan referensi ya. Bagaimana sudah saya sebutkan tadi ya, setiap faktor kamu sertai dengan referensinya ya. Baik, Oke, Pak. untuk kelompok 4 ada komentar? Kalau dari saya insya Allah cukup, Pak. Mungkin yang lain. Yang lain ada? Cukup, Pak. Mungkin nanti bisa kita tambahkan deskripsi yang lebih lengkapnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya sama-sama. Baik, berikutnya kelompok 2 ya. Dinamika jumlah like pada postingan pemuda hijrah dalam rentang waktu 1x24 jam melalui platform Instagram sifmedia.id. Ya, ini judulnya sudah sangat menggambarkan ini ya, objek yang mau dimodelkan ya. Kalau sesuatu yang sifatnya kuantitatif ya, bisa diukur dengan angka, itu kata kuncinya adalah kata jumlah ya. Kalau sudah menyebutkan jumlah, itu adalah kuantitatif ya. Jadi kalau Anda bisa menyebutkan jumlah, itu berarti Anda sudah paham ya. Yang mau Anda modelkan itu adalah sesuatu yang nanti sifatnya kuantitatif ya. Nanti subjudulnya diperbaiki ya.
Nah, ini sudah disertai dengan datanya ya, sudah sangat bagus ini ya. Jadi sudah bisa melihat per tanggalnya. Ini untuk akun Shift Media ini dia memposting satu hari satu postingan, benar? Kelompok Tidak tentu, Pak. tapi ini kamu ambil setiap hari satu postingan saja berarti? Setiap kalau akun Shift Media itu memposting langsung kita data gitu, Pak. Nah ini kan tanggal, oh ada yang sama ya tanggalnya yaitu 11 Oktober ini ya. Berarti ini hitungnya per posting ya. Jumlah like pada setiap postingan ya atau per postingan ya. Diperbaiki nanti ya Mas ya. Supaya lebih jelas ya. Iya, Pak. Nah, setelah kamu mengetahui jumlah like-nya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah cukup mengetahui saja? Atau apa? Ada di tujuan maksudnya ya. Ya, jadi kamu hanya ingin mengetahui saja ya, sekedar mendapatkan gambaran ya. Ya, tidak masalah ya, tidak masalah kalau hanya itu. Kalau ada sesuatu yang lebih dari itu juga tidak masalah gitu ya. Jadi bebas-bebas saja gitu ya. Meskipun yang kalau hanya ingin mengetahui kondisi atau potret keadaan ya, itu paling minimal begitu ya, minimal begitu. Syukur-syukur nanti ada sesuatu yang ingin dioptimasi ya. Saya apa yang ingin dioptimasi, misalkan kayak tadi kalau dalam tingkat kemabukan itu pengaruh zikirnya, kalau dalam tingkat kedisiplinan sholat berjamaah pengaruh takzir gitu ya. Nah kalau dalam jumlah postingan like ini apa misalkan, tapi itu bisa ditemukan di tengah jalan juga nanti ketika kita membahas, kita baru mengetahui ada beberapa hal yang bisa kita optimalkan misalkan. Jadi tidak harus sejak sekarang kita peroleh ya, karena penelitian matematika selalu begitu ya. Penelitian matematika itu ibarat kita membuka suatu lahan yang baru, ya kita tidak tahu dalam lahan itu ada apa aja gitu ya. Yang penting kita terus maju membabat lahan gitu ya, membabat pohon-pohon. Nanti kita baru tahu di depannya ada apa begitu ya. Yang penting terus berproses ya, karena generalisasi itu selalu begitu ya. Oke, kemudian data-datanya ini sudah dijelaskan dengan cukup detail ya, cukup bagus ya penjelasannya. Ya, saya kira untuk kelompok 2 itu beberapa masukan dari saya. Ada komentar dari kelompok 2? Mungkin kalau dari kami nanti akan kita diskusiin lagi, Pak. Untuk sementara ini insya Allah cukup. Ya. Ya, oke ya. Terima kasih semuanya. Berarti seluruh kelompok sudah saya review. Apakah ada yang belum saya review? Adakah kelompok yang belum saya review? Tidak ada ya, kelihatannya ya. Sudah semuanya ya. Oke ya, kalau sudah semuanya silahkan diperbaiki. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup ya. Nanti saya jawab di grup juga gitu ya. Supaya kalau ada satu yang bertanya, nanti kelompok yang lain juga bisa ikut belajar ya dari pertanyaan itu.
ya. Jadi semua komunikasi silahkan disampaikan di grup. Tidak harus menunggu waktu kuliah ya. Jadi setiap hari Anda bisa bertanya di grup ya. Begitu, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Anda tanyakan? Belum, Pak. Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya kuliah pengantar model matematika kita sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Senin yang akan datang. Silakan diperbaiki semua yang saya sampaikan tadi, dan kalau ada hal-hal yang belum jelas ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya. Kapan saja bisa Anda sampaikan pertanyaannya. Mari kita akhiri kuliah kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.